bareng kalian. Story time kali ini mungkin bukan tentang apapun, tapi mungkin bisa jadi inspirasi mungkin, atau apapun itu, terserah kalian. Jadi aku di sini sebagai kayak aku bekerja sebagai karyawan, terus aku juga kuliah guys. Jadi ceritanya kayak gini. Jadi waktu itu aku sama sekali nggak punya kepikiran buat kuliah. Bagiku kuliah itu adalah mimpi yang sulit, sangat-sangat sulit untuk digapai. Kayak sulit banget lah pokoknya bagiku. Kamu nggak pintar say gitu, dirimu nggak pintar, aku nggak bisa gitu. Yang aku pikirkan pada saat itu, aku nggak bisa. Karena apa? Ya karena aku melihat teman-temanku, melihat kayak teman-temanku, terus semuanya di lingkunganku, mereka sangat-sangat jauh lebih keren dari aku. Mereka lebih approve pokoknya, lebih hebat, lebih, bagiku mereka jauh lebih bisa dibandingkan diriku sendiri. Terus waktu itu aku masuk SMK guys. Kebetulan aku masuk SMK dan aku di jurusan Tata Busana. Halo Tata Busana, siapa nih yang masuk Tata Busana? Terus aku masuk Tata Busana. Sebenarnya masuk situ juga bukan impianku. Intinya gitu ya guys. Kayak cita-cita tuh kadang emang meleset sedikit, gak apa-apa. Semuanya itu pasti ada ini tayangannya masing-masing gitu loh. Kayak ada waktunya masing-masing, ada waktunya sendiri. Jadi kita nggak perlu takut buat kayak ngerasa oh kayak gini nggak enak deh, oh kayak gini kayaknya lebih enak deh. Jangan ngerasa yang kayak gitu. Kayak udah kita jalanin aja. Jadi ceritanya kenapa aku bisa kuliah sambil kerja kayak gini tuh gini. Awalnya yang tadi kan, aku ngerasa aku gak bakalan bisa kuliah. Aku ngerasa teman-temanku jauh lebih pintar, lingkunganku juga jauh lebih hebat, bukan diriku. Aku dari situ sudah bikin kayak ibaratnya aku ngejek diriku sendiri loh, kayak Allah bisa nggak? Iya, kayak ngerasa nggak bisa aja gitu. Terus pada waktu itu aku itu nggak suka dengan Tata Busana, dan aku mencari sesuatu hal yang aku suka dari Tata Busana gitu loh. Karena bagiku gini, kita ke sekolah dan kita nggak tahu tujuannya kita tuh apa di sekolah gitu loh. Kayak kita nggak tahu kita mau ngapain di sekolah. Nah, itu kita nggak akan paham gitu loh mau gimana, ya kan? Dan kayak nggak ada semangatnya. Terus kayak setiap mau berangkat tuh hawanya kayak gak enak, iya kan? Kayak intinya gak ada sama sekali buat semangat berangkat ke sekolah. Nah, mulai dari situlah aku berpikir gimana caranya biar aku ini suka banget sama sekolah. Kayak setiap harinya tuh aku pengen selalu excited sekolah gitu loh. Tahu nggak sih, paham nggak sih? Aku punya cita-cita kuliah, tapi aku tahu aku nggak bakalan bisa gitu waktu itu. Tapi aku harus kayak gimana pun lo harus coba gitu. Harus coba approve diri lo buat kayak kamu juga bisa gitu. Kamu juga bisa. Dan akhirnya waktu itu aku cari sesuatu di dalam Tata Busana itu yang sekiranya itu bakalan jadi diri gue. Kayak aku bakalan menjadi diriku sendiri lewat jurusan yang aku ambil, yang aku pilih. Aku sudah memilih jurusan itu, berarti aku harus tanggung jawab dengan jurusan itu. Waktu itu aku berpikirnya seperti itu. Terus pada akhirnya awal kelas 10 guys, aku sama sekali nggak ada kepikiran untuk mencari hal tersebut. Tapi ada hal tersebut mulai terfikirkan itu aku kelas 11. Dimana di kelas 11 itu
aku kayak mulai mencari mana nih diriku yang sebenarnya gitu. Mana sih aku yang ambis, mungkin yang dikata orang ambis atau apalah gitu, mana gitu. Akhirnya waktu ada kelas desain waktu itu, aku ngebuat desainnya kalau nggak salah itu 3D waktu itu, pakai kain. Jadi gimana ya ngebahasnya, kayak kita tuh bikin bajunya itu pakai kayak kain gitu tapi ditempel. Kita jadi kayak bikin proporsi tubuhnya dulu, terus habis itu kita tempel baju itunya, kainnya buat dijadiin baju. Terus habis itu 3D-nya itu bukan cuma pakai kain guys, tapi pakai apa? Pakai bunga. Dan bagiku di situ kayak, wah ini kayaknya gue banget deh. Kayaknya ini gue banget. Kenapa aku bisa berpikir kayak gitu? Karena aku ngerasa ini keterampilan gitu loh. Dan gak semua orang itu bisa. Maksudnya bukannya aku sok bisa atau gimana ya, tapi aku yakin setiap orang itu punya keterampilannya masing-masing, punya keterampilannya sendiri-sendiri. Nah kalau semisal kita nggak cari nih apa ya keterampilan kita, itu nggak akan nemu gitu loh. Kalau kita nggak cari itu kita nggak akan nemu. Tapi kalau semisal kita cari, kita kulik dari diri kita sendiri, kayak apa. Nah waktu itu akhirnya aku mencoba buat, aku suka keterampilan. Ternyata menempel kayak gini tuh asik juga ya. Ternyata asik juga, aku nyaman dengan hal ini. Mulai dari situ aku kayak yang awalnya tuh ngerjain cuman ya udahlah. Terus akhirnya aku benar-benar mencoba untuk serius. Beneran, aku serius. Akhirnya di saat teman-temanku belum sama sekali mengerjakan, alhamdulillahnya aku selesai guys. Aku udah selesai, aku kumpulin. Terus habis itu guru aku bilang, kamu sudah ada kemajuan ya, kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri, kamu sudah mencari apa yang kamu pengen. Terus aku dari situ guys, aku paham betul, enggak, bukan itu gitu, bukan itu yang aku pengen. Terus guruku bilang, gak apa-apa, pelan-pelan, semua tuh ada masanya. Kalau kamu gak suka sama tata busana sekarang, mungkin nanti kamu suka. Karena ibaratnya ini tuh baru pendekatan, baru PDKT gitu, baru PDKT. Jadi kita baru kenalan nih, kayak halo nama lo siapa, kayak gitu doang. Tapi nanti kalau semisalnya kamu udah masuk ke tata busana, terus nanti kamu baru tahu tuh apa aja sih di dalam tata busana tuh apa. Dan kamu baru kenal sama tata busana itu, dan kamu bakalan ngerasain apa yang enaknya tata busana. Terus akhirnya singkat cerita lagi, ada kejadian lagi, disuruh ngebuat daster. Itu adalah praktek pertama aku jahit. Pertama kali aku jahit itu jahit daster. Kebetulan aku jahit daster, alhamdulillahnya jadi yang pertama juga guys. Alhamdulillah. Nah masya Allah ya, jadi yang pertama. Terus dari situ kayak mulai muncul kayak, kamu bisa ya ngajarin teman-teman kamu. Ternyata aku nyaman, kayak aku nemu nih posisi yang mana sih yang aku pengen, aku nemu. Dari situlah aku mulai suka, mulai cinta, mulai sayang sama tata busana. Terus dari situ aku juga kenal sama banyak guru, kenal sama banyak teman, bukan hanya dari ya teman-temanku di kelas, tapi dari semua jurusan juga banyak sekali yang mau berkenalan dengan aku. Aku benar-benar terima kasih buat teman-teman yang udah mau kenalan waktu itu. Terus singkat cerita lagi, waktu terima rapot itu ada satu kejadian yang benar-benar mengharukan sekali. Jadi ceritanya ibuku kayak dibilangin gitu loh, kayak, Bu ini anaknya langsung gak kuliah gitu kan. Saat
dia tuh lumayan bisa loh, maksudnya dia mau berkembang, masa iya enggak gitu. Dan posisi waktu itu perekonomian keluargaku itu lagi cukup tidak bagus, maksudnya kayak alhamdulillah bisa makan bisa apa gitu, tapi kalau untuk kayak hal-hal yang seperti itu tuh tidak gitu loh. Iya, embe ya. Nah terus waktu itu akhirnya aku dibilangin sama ibu sama bapak kayak kamu bisa kok, kamu bisa gitu, kalau misal kamu mau pasti kamu bisa. Terus dari situ aku berusaha untuk dapetin eligible. Dari situ aku mulai kayak punya tekadku sendiri, punya cita-citaku sendiri, punya hal-hal yang harus aku perjuangin gitu. Terus akhirnya aku bertekad untuk bisa masuk eligible. Alhamdulillahnya dikasih guys, dikasih. Terus waktu eligible aku dapat merah. Buat kalian yang dapat merah nggak apa-apa ya kak, kita udah berusaha semaksimal mungkin, kita udah hebat, kita udah banyakin berusaha, pokoknya semuanya kita udah berusaha, gak ada usaha yang mengkhianati hasil kan. Tapi dapat merah itu ada juga ininya gitu loh, maksudku kalaupun aku waktu itu dapat biru mungkin aku tidak seperti ini gitu mungkin ya. Jadi jangan anggap merah itu berarti kita dapat negatifnya, kita cari apa ya positifnya, kita cari apa ya arti dari dapat merah ini tuh apa, kayak gitu. Terus akhirnya aku mencoba lagi di UTBK. Di UTBK tuh momen-momen yang kayak momen apa ya, kayak lo berusaha tapi kayak ya susah gitu. Maksudnya aku belajar UTBK itu kayak cuman berapa hari doang, hamin berapa hari aku ujian UTBK, bayangin aku baru belajar. Dan dari situ aku gak sama sekali kayak berpikir wah aku dapat kata selamat, yang ada kayak dapat mohon maaf lagi gitu. Terus betul guys, dapat mohon maaf lagi. Dan aku udah gak apa-apa, kayak ya udahlah, ya udah. Terus akhirnya ibu dan ini kedua orang tua aku tuh bilang kayak mungkin ini bukan jalan yang terbaik buat kamu, Allah lagi siapin jalan yang terbaik lagi selain ini gitu. Terus akhirnya aku dipertemukan dengan kuliahku yang sekarang, yang bisa aku juga bisa kerja, jadi aman. Maksudnya amannya tuh maksudnya gimana ya, sebenarnya semuanya univ itu aman sih buat orang-orang yang mau kerja juga. Cuman buat aku yang kayak mungkin pembagian waktunya tuh kurang kayak gitu, kayak mungkin hanya beberapa yang approve di aku. Tapi buat kalian tuh mungkin bisa kok kayak di univ-univ yang oke gitu ya. Semua univ oke sih sebenarnya, maksudnya kayak di univ-univ yang reguler gitu, kalian juga bisa approve kerja kok. Tenang-tenang, semuanya tuh sama aja, kalian bisa approve kerja. Cuman ya itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau diri kalian emang kayak ya kuatnya di situ doang gitu, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Nanti juga bakalan ketemu sama itu, sama hal yang kalian pengen gitu. Jadi sekarang tugasnya kita ngapain kak? Ya mungkin kalian bisa tuh kalau misal mau masuk eligible, mau masuk kampus yang kalian pengen, kalian bisa belajar dari sekarang. Kalian bisa cari tahu apa ya yang gue pengen, apa yang gue mau. Kalian bisa cari tahu itu. Nah dari situlah kalian bisa kenal sama diri kalian. Jadi ibaratnya kita udah kenalan sama orang lain, tapi kalian tuh nggak kenal sama diri kalian sendiri, itu enggak sih menurutku. Jadi menurutku kayak kalian cari tahu nih, kalian pengennya apa ya, aku sukanya apa, itu kita cari tahu apa kita yang suka. Nah dari situlah nanti baru kita paham apa yang kita mau. Dari situ juga kita bisa ngukur seberapa kita mampu. Dan kalau misalnya belum,
belum bisa kewujud nih, semisal di hari ini belum bisa kewujud, percaya pasti suatu saat nanti Allah bakalan ganti sama hal yang sangat-sangat kalian impi-impikan, yang jauh lebih baik dari yang kalian pengen itu. Oke, segitu dulu ya Pink dariku cerita hari ini. Bye bye, terima kasih.